Kembali lagi bersama channel saya Meji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang dinamo mesin cuci. Dinamo atau motor penggerak mesin cuci. Di sini ada beberapa dinamo dan saya tidak tahu mana yang bagus, mana yang rusak. Di sini saya akan berbagi informasi dari mulai pertama. Saya akan bedakan ini mana dinamo pengering, mana dinamo untuk pencuci. Nah, cara melihatnya dari sini kita bisa lihat ukuran dinamo untuk pengering itu dia 5 mikrofarad. Jadi yang ini adalah dinamo pengering. Ini juga dinamo pengering. Ini juga dinamo pengering, tapi ini masih ada polinya dan masih ada lempengan remnya. Jadi di sini kalau kita lihat labelnya sudah tidak ada lagi labelnya. Kemudian kalau dinamo untuk pencuci, dia ukuran kapasitornya kita lihat saja labelnya di sini. Ukuran kapasitornya 10 mikrofarad atau maksimal 12 lah. Pokoknya minimal 10. Nah, ini tidak ada labelnya. Ini juga ini ada labelnya tapi tidak ada tanda atau tulisan 10 mikrofarad atau 12, tapi secara bentuk atau badan bodinya itu adalah pencuci, karena kalau pengering itu sama semua bentuk bodinya, ini sama semua, hanya berbeda ketebalan saja. Nah, ini belum dipasang poli, ini poli, ini lempengan rem. Kemudian untuk mengecek mana yang bagus dan mana yang rusak, pertama ini sebenarnya ini dinamo baru. Ini dinamo baru, udah jelas bagus. Nanti kita cek satu-satu secara langsung. Pertama kita pakai tang ampere dulu sebelum dicek menggunakan langsung. Cek dulu, kita buat dia ke ohm parameternya. Nah, ini ada angka 4. Terus di sini kita pastikan dulu tang ampere ini bagus. Ini kita hubungkan jarumnya, kalau dia bunyi berarti dia bagus. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita cobain yang satu ini. Kalau dia di sini pengering 5 mikrofarad, berarti kita nanti pakai kapasitor 5 mikrofarad. Oke. Jadi ini kita coba pakai tang ampere. Ini kabelnya ada 3, ada yang warna biru, merah, dan hijau. Jadi menggunakan tang ampere ini kita coba antar kabelnya seperti ini. Nah, pokoknya antar kabel, misalnya biru dan hijau, ini tidak terlihat nilai ya. Nah, itu nampak angka 4-nya ya. Oke. Misalnya biru dan hijau. Kita cek
Nah, itu ada nilainya bergerak. Tang ampere ini layarnya sudah ada gangguan, jadi tidak terlihat jelas. Itu ada angka 4. Nah, kalau dicek seperti ini ada nilai. Kita zoomkan. Oke, itu bergerak, dan ini merah dan biru. Oke, bergerak dia. Kemudian merah dan hijau. Nah, ada nilai dia. Jadi kalau masing-masing ada nilai, berarti dinamonya bagus. Nah, sekarang kita cek secara langsung menggunakan arus listrik. Oke, ini tadi 5 mikrofarad, berarti kita harus pakai kapasitor 5 mikrofarad. Bebas kapasitornya, mau bentuk bulat mau petak, pokoknya dia ukurannya ini 12 ya. Berarti kita pakai yang ini untuk pencuci, ini untuk pengering. Jadi cara penyambungannya seperti ini. Cara penyambungannya ini adalah, jauhkan dulu. Ini adalah coknya, cok arus listrik. Nah, ini pangkalnya. Ini coknya ada di samping saya ini, nanti saya cokkan. Oke, jadi ini cok arus listrik. Ada 2 kabel tadi, cok arus listrik. Ini kabel dinamo. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita cari dulu kabel arus yang dari dinamo. Cara melihatnya, kita bisa lihat dari labelnya. Seperti ini. Ini ada warna red, green, dan blue. Jadi ada tanda antara red dan green, itu ada tanda penghubung. Itu menandakan untuk ke kapasitor. Jadi yang sendiri itulah kita lihat. Kalau dia sendiri berarti itu adalah arusnya, apinya. Berarti warna biru ini adalah apinya. Warna biru ini adalah apinya. Jadi warna biru inilah terhubung ke salah satu arus listrik ini tadi, ini terhubung. Nah, kalau labelnya hilang bagaimana? Misalnya ada labelnya tidak terlihat. Caranya bisa menggunakan tang ampere. Kita putar lagi ke posisi ohm. Ini slotnya di ohm. Kemudian kita harus berpatokan pada nilai. Jadi kita misalnya ini saya hijau dan biru. Hijau dan biru ini saya pegang seperti ini dulu lah, biar dia tidak. Nah, seperti ini. Lihat nilainya di sini. Ini hijau dan biru ya. Hijau dan biru, merah dan biru, merah dan biru. Nah, ini bisa lihat nih, merah dan biru. Nilainya 75. Oke. 75 nilainya. Sudah. Ini merah dan biru nilainya 75. Kemudian merah dan biru ya. Sekarang hijau dan biru. Hijau dan biru ini nilainya, kita lihat nih nilainya. Hijau dan biru nilainya 100 sulit metode 109 nih. Ini saya lepas, nah, angkanya berubah nih. Hijau dan biru. Berarti yang belum tadi hijau dan merah. Nah, hijau dan merah ini nilainya 183
3, berarti ini yang paling tinggi. Tadi yang pertama 75, yang kedua 110 ya, yang ketiga 183. Jadi pengalaman saya pribadi, kalau misalnya labelnya ini hilang, untuk mengetahui kabelnya yang mana yang arus, berarti cari nilai yang terendah, nilai yang tertinggi aja lah biar mudah. Nilai tertinggi itu adalah untuk kapasitor, berarti ini tadi kita hubungkan untuk kapasitor, berarti yang ini adalah arus. Jadi kita coba langsung ya, jadi kita coba langsung. Jadi ini tadi udah dapat kapasitor, berarti adalah merah dan hijau, ini biru untuk ke arus. Jadi campungkan aja seperti ini. Nah, bebas aja nih kabelnya, kecuali yang biru tadi, ini hijau dan merah nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Seperti ini saya letakkan dulu di sini. Yang ini adalah ke yang biru, ke arus listrik. Kemudian yang satu lagi yang dari arus listrik kita bisa hubungkan ke salah satu yang kapasitor. Kalau tinggal beda putaran saja, nanti kalau dia yang ini putarannya berbalik atau ke kiri seperti itu. Jadi bebas. Ini tertaruh misalnya di sini, nanti putarannya apakah ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini dia cara mentes manual dinamo. Seperti ini. Kita coba kasih halang biar nggak terhubung. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupin ya. Kita coba hidupin. Oke, jadi coba kita hidupin. Ini tadi ya. Hubungannya seperti ini ya, terhubung. Oke, jelas. Kita coba hidupin ya. Ini saya kasih dulu poli biar nampak dia berputar atau tidak. Ini saya kasih poli. Nah, seperti ini dia nampak putar atau enggak ya. Oke, ini saya cok ya, ini saya cok. Perhatikan, ini saya cok. Kalau saya berputar ya saya cok nih. Nah, oke. Jadi putarannya itu ke arah kiri ya, arah kiri putarannya. Nah, itu menandakan bahwasanya dia dinamonya bagus. Jadi kalau kita mau balik putaran ke sini, kita ganti aja nih posisinya tadi, yang 3 tadi ke sini kita sambungkan, maka putarannya terbalik. Dan ingat, jangan lupa ini coknya dicabut kalau sudah dites. Ini coknya dicabut. Oke, jadi seperti itu cara mengecek dinamo mesin cuci secara manual. Nah, ini yang bagus. Gimana kalau rusak? Kita cari yang rusak dulu. Jadi begitu juga pada mesin cuci yang dinamo yang pencucinya, begitu juga pada dinamo pencucinya juga sama. Hanya saja misalnya ini dinamo pencuci, kita lihat labelnya, berarti kapasitornya ini kita ganti. Cara nyambungnya sama. Ini beda lagi warnanya, kuning, merah dan biru. Lihat di sini di labelnya. Kalau misalnya itu blue, berarti birunya api, red dan yellow ke kapasitor. Kalau misalnya nggak ada labelnya, kita pakai tang ampere, cari nilai yang tertingginya. Misalnya tadi udah jelas tadi biru ya, kita coba aja dulu nilai tertingginya betul nggak, bisa menggunakan tang ampere dia. Misalnya ini udah jelas ke arus, yang ke kapasitor merah dan kuning ya, jelas sudah sesuai label tadi. Kita coba ini ya, ini kita coba, kita lihat nih berapa nilainya nggak tetap ya.
kena ya. Ini nilai 80, 81, 82 gitu. Coba ke biru misalnya, ke biru ya, misalnya kuning dan biru, nah kecil kan 40, 41. Kuning dan merah juga seperti itu, misalnya kuning dan merah, kuning dan merah, kuning dan biru, tadi merah dan biru. Nah ini juga 40-an dia, ini 40-an. Ini 40-an. Jadi yang ke kapasitor itu kuning dan merah. Gini juga sama ngetesnya, pakai 10, pakai 12, menyambungnya seperti tadi. Oke, kemudian dia bagaimana cara melihat dinamo itu masih lemah atau masih kuat. Misalnya ini dinamo pencuci. Nah labelnya ada nih, labelnya kita lihat dulu labelnya. Ini labelnya hitam, blue dan red, berarti yang sendiri adalah black, berarti yang sendiri adalah hitam, berarti hitam ini adalah arus. Oke, kalau kita cek menggunakan tang ampere, misalnya hitam dan merah, ini kita cek berapa nilainya. Nampak dia tang ampernya. Ini saya pegang gini lah. Ini hitam dan merah ya, hitam dan merah. Bisa lihat, bisa di 56 hitam dan merah. Kemudian ini hitam dan merah, hitam dan biru. Ini hitam dan biru, hitam dan biru. Ini berapa nih ya? Rusak nih, putus. Hitam dan biru putus. Nah, hitam dan biru putus, baru biru dan merah. Biru dan merah ini juga putus. Nah, nggak ada arus. Berarti apakah bisa berputar kalau dites? Kita coba. Biasanya bisa ya, kalau dites masih bisa berputar, tapi lemah. Jadi untuk mengetes dinamo itu lemah atau tidak, bisa pakai tang ampere juga. Kalau dia lemah berarti ada salah satu yang putus. Jadi kalau dia semua itu bagus, berarti dia masih kuat putarannya. Ini seperti tadi ya, ini yang hitam tadi ke arus, berarti yang ini ke kapasitor. Ini ke kapasitor. Oke, dan salah satu kabel arus listrik ini ke salah satu kapasitor. Kita coba yang sebelah sini dulu. Apa yang terjadi? Kita pastikan ini tidak ada yang terhubung ya. Nah, kita cok nih, ini kan saya cok, perhatikan 1, 2. Nah, dia berdengung tapi tidak berputar, suka dibantu dulu dia. Nah, dibantu dulu dia baru berputar. Ini lemah karena secara cek pakai tang ampere tadi udah jelas dia lemah. Jadi begitu juga dengan dinamo yang lain. Ini udah saya cabut ya,
Ini jangan lupa dicabut sebelum melepaskan kabel-kabel yang tidak pakai lakban ini. Oke. Nah, caranya seperti itu. Kemudian ini adalah poli pencuci. Poli pencuci itu dia kebanyakan bulat. Kalau poli pengering dia kebanyakan seperti ini. Nah, ini juga harus diperhatikan. Untuk mengganti mesin cuci itu misalnya pengering ini ada dia polinya. Ini poli, ini lubang kecil yang di bawah, yang di atasnya lubang besar. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga dia yang di bawahnya lubang kecil, yang di atas juga lubang kecil seperti ini. Nah, dimana perbedaannya nanti sewaktu pemasangan di as dalam pengeringnya ini. Kita coba lihat ke mesin cuci. Nah, sini ini ada, nah ini as kecil, ada as besar. Nah, seperti itu, ada dia model as besar, jadi harus diperhatikan polinya. Nah, kemudian untuk yang pengering ini ada juga lagi dia modelnya kakinya. Ini cuman ada dua macam ya kakinya, yang model dudukan ini, dudukan yang peta ini, yang dua ini. Ada yang model jauh dari bulat tengah, ada yang dia dekat seperti ini. Nah, seperti ini dia dekat dengan bulat tengahnya, ini jauh dengan bulat tengahnya. Biasanya ini untuk mesin saf. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa juga dipakai untuk mesin saf? Masih bisa ya, tinggal dipotong aja nanti, yang dudukannya itu ada di plastiknya, dipotong. Oke, jadi ini ada beberapa dinamo. Jadi apabila pemirsa juga ada beberapa dinamo mesin cuci yang tidak terpakai, boleh saja dicek secara manual seperti tadi. Beli aja kapasitornya yang ukuran yang sesuai dengan labelnya, silahkan cek sendiri. Jadi bisa dilihat mana yang bagus, mana yang rusak. Oke pemirsa, sampai sini saja video tutorial saya ini. Ini hanya berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.